Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pemahaman materi pendidikan agama Islam dari bab 1 sampai bab 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ropi Hapipah dengan NPM 1012279, kelas B22 dengan prodi S1 Manajemen. Pertama-tama saya akan membahas tentang urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah adalah suatu proses mendalam untuk memahami sifat, keberadaan, dan kehendaknya. Mengenal Allah juga memberikan landasan bagi kehidupan yang bermakna, penuh rasa syukur, dan mengarahkan individu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah. Mengenal Allah juga mencakup beberapa pengetahuan, seperti 1. Pengetahuan tentang sifat Allah, di mana memahami atribut dan sifat-sifat Allah yang tertuang dalam ajaran agama Islam. Yang kedua ada hubungan pribadi, yakni mengembangkan hubungan pribadi dan spiritual dengan Allah melalui doa, ibadah, dan refleksi. Yang ketiga ada pemahaman kehendak ilahi, yakni menyadari dan mencari pemahaman terhadap kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat ada pandangan terhadap dunia, yaitu memandang dunia dan kehidupan sebagai ujian dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan makna pada setiap pengalaman. Yang kelima ada pandangan etis serta moral, di mana yaitu mendasarkan perilaku dan keputusan pada nilai-nilai etis yang berasal dari ajaran agama. Yang kedua ada cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah melibatkan serangkaian langkah spiritual dan reflektif. Berikut adalah berbagai langkahnya. Yang ke-1 ada belajar dari ajaran agama. Yang dimaksud adalah memahami prinsip-prinsip dasar dan ajaran agama yang diyakini melalui kitab suci dan panduan spiritual. Yang kedua ada doa dan ibadah. Yang dimaksud yaitu berkomunikasi dengan Allah melalui doa, ibadah, meditasi untuk memperkuat hubungan spiritual. Dan yang ketiga ada refleksi diri. Yang dimaksud yaitu merenungkan makna kehidupan, tujuan eksistensi, dan bagaimana Allah terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya yang keempat studi sifat Allah. Maksudnya di sini adalah meneliti sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ajaran agama, seperti kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan. Yang kelima ada mengamalkan nilai-nilai agama, yaitu mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tindakan, sikap, maupun interaksi sosial. Yang kelima ada menjauhi dosa dan kesalahan. Di sini maksudnya yaitu berupaya menjauhi tindakan-tindakan yang dianggap dosa atau larangan, atau juga yang melanggar prinsip-prinsip agamanya. Yang keenam ada bersyukur dan mensyukuri. Yang dimaksudnya itu adalah mengembangkan sikap syukur atas berkat dan ujian yang diberikan Allah, memahami bahwa segala sesuatu berasal darinya. Yang ketujuh ada menghargai alam semesta. Maksudnya yaitu kita itu harus menghargai semua ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui langkah-langkah ini, seseorang dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam dan personal tentang Allah, serta mengintegritaskan ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penghalang dalam mencapai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam beberapa penghalang dalam mencapai ma'rifatullah. Ada beberapa di antaranya aspek internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa contoh penghalang tersebut. 1. Ketidakpedulian spiritual, yaitu kurangnya kesadaran atau kepedulian terhadap dimensi spiritual
dapat menjadi penghalang dalam mencari dan memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada dunia materialis, yakni keterpautan yang berlebihan pada dunia material dan kehidupan duniawi dapat mengaburkan pemahaman tentang dimensi rohaniah. Yang ketiga ada dosa dan kesalahan, yaitu tindakan dosa dan kesalahan yang berulang dapat menjadi penghalang dalam mencapai marifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa dapat memisahkan diri dari Allah. Terus yang keempat ada kurangnya ilmu agama. Yang dimaksudnya itu ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama dan ajaran Allah dapat menjadi penghambat pemahaman yang mendalam. Terus yang kelima ada ego dan kesombongan. Kesombongan juga atau rasa ego yang tinggi dapat menghalangi seseorang untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari pemahaman yang lebih baik. Yang keenam ada ketakutan dan keraguan. Di sini rasa takut atau keraguan terhadap Allah dapat membatasi eksplorasi spiritual dan menciptakan hambatan dalam mencapai marifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada godaan syaitan. Godaan syaitan di sini maksudnya yaitu syaitan atau godaan yang mengalihkan perhatian dari kebenaran dan ajaran agama yang dapat menjadi penghalang. Yang kedelapan ada kurangnya kesungguhan. Kurangnya kesungguhan atau tekad dalam mencari Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melaksanakan ibadah dapat menghambat perkembangan spiritual. Untuk mengatasi penghalang ini, penting untuk aktif dalam pencarian spiritual, meningkatkan pengetahuan agama, menjauhi dosa, dan berusaha merawat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan refleksi diri. Terus yang selanjutnya ada bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diucapkan secara verbal, tetapi harus diakui dalam hati. Kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada, yaitu dengan melihat ciptaannya, alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pengesaan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengesaan dan kepercayaan kepada Allah disebut juga kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali merupakan aspek pribadi dan spiritual dalam banyak agama termasuk Islam. Pengesahan Allah mencakup satu, yaitu ada iman atau kepercayaan, yaitu menegaskan keyakinan bahwa Allah adalah yang Maha Esa, menciptakan segala sesuatu dan memiliki sifat-sifat yang unik. Terus yang kedua ada pengakuan dengan lisanku, di mana mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang merupakan dasar pengesaan keberadaan Allah dalam Islam. Yang ketiga ada ibadah, yaitu melakukan ibadah sebagai tanda pengabdian dan pengakuan kepada Allah, termasuk sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat ada tafakur atau merenung. Merenung atas kebesaran Allah, kehidupan, dan alam semesta sebagai bentuk pengesaan spiritual. Yang kelima ada berpegang pada ajaran agama, yaitu mentaati perintah Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran agama seperti Al-Quran dalam Islam. Penting juga untuk mengingat Allah bahwa pengesaan terhadap Allah adalah aspek mendalam dan pribadi, dan setiap individu dapat mengekspresikannya sesuai dengan keyakinan dan prinsip spiritualnya masing-masing. Sekian pemahaman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now Allah
I realized what I was missing.